Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitabnya Hari Muslim, dan setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya masalah akhlak bertawakal kepada Allah dan bersandar pada diri sendiri. Betul ya? Itu sudah dibahas. Berarti kita masuk ke pasal keempat sekarang, mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Ini juga bisa disebutkan dalam istilah agama kita, ithar. Dan contoh yang paling baik dalam masalah ini adalah kaum Ansar di Madinah radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana waktu kaum Muhajirin dari Mekah diusir dari kampung halaman mereka, dirampas hartanya. Kita bayangkan kalau kita di posisi kaum Muhajirin. Punya rumah, punya harta, punya istri, punya anak. Lalu dirampas dengan cara paksa oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya safar hijrah ke Madinah dengan baju di badan. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu adalah orang yang kaya raya, luar biasa. Di Mekah itu salah satu pengusaha yang paling sukses. Rumahnya banyak sekali. Istri anaknya nggak mau masuk Islam. Bahkan digoda oleh orang-orang Quraisy untuk tetap dalam keadaan kufur. Kemudian rumahnya diambil, hartanya diambil. Berangkat ke Madinah dengan baju di badan. Dan pada saat tiba di Madinah, Nabi SAW melakukan 3 hal sebagai pondasi negara. Yang pertama adalah membangun masjid sebagai simbol Islam. Ada Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan ini termasuk hal yang diperintahkan bagi setiap muslim yang punya kedudukan, punya jabatan. Untuk paling pertama membangun musholla, masjid sebagai simbol kantornya, instansinya, rumahnya, ataupun lingkungan masyarakatnya. Karena Nabi SAW melakukan itu begitu hijrah, paling pertama membangun langsung 2 masjid. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Enggak ada lagi istilah kamu pendatang, saya masyarakat asli, saya orang Betawi, kamu orang Bugis, kamu orang Batak, kamu orang ini, enggak ada lagi dalam Islam itu. Semuanya dipersaudarakan, nantinya badan saya, badan kamu. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seseorang lalu mengatakan, saya ingin menjadi saudara anda karena Allah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Apa kau sudah faham maksudnya? Tahu enggak syaratnya apa? Dia bilang, apa syaratnya? Kata Abdullah bin Mas'ud, kantongku kantongmu. Kantongmu kantongku, dibalik. Kantongku kantongmu, kau bisa pakai uangku kapan saja. Kantongmu juga kantongku, aku bisa pakai uangmu kapan saja. Setuju enggak? Dia bilang, saya belum bisa sampai ke tingkat itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, cari orang lain kalau begitu. Artinya, persaudaraan dalam Islam ini luar biasa. Ya. Seperti diri kita sendiri. Ya. Dan kalau ini sudah tertanam, maka akan muncul namanya sifat ithar. Ithar itu mendahulukan saudara muslim yang lain, walaupun kita butuh. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengulis mu'ahadah, kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar sama-sama membela Madinah. Tapi saksi bahasan kita adalah poin kedua, masalah mu'akhah. Dan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu tadi pada saat tiba di Madinah, Nabi SAW mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad ya, ibn Rabi radhiyallahu anhu majma'in. Orang terkayanya Madinah pada saat itu dari suku Ansar. Setengah perkebunan Madinah punya dia. Miliaran kalau kita sekarang. Sampai hari ini saudaraku seiman, di Saudi itu akan dianggap orang itu kaya kalau dia punya kebun kurma. Kalau masih punya mobil Mercy, mobil Ferrari, ya biasa semua. Punya rumah besar, tapi kalau sudah punya kebun kurma, ini pasti orang kaya. Seperti itulah. Memang kaya sekali. Nabi SAW tahu Abdurrahman ibn Auf orang kaya di Mekah. Maka Nabi bilang, hai Abdurrahman, kau saudaranya Sa'ad ibn Rabi. Hai Sa'ad, kau saudaranya Abdurrahman. Khusus nih. Dan ukhuwah dalam Islam ada 2 macam.
Ada ukhuwah umum, ada ukhuwah khusus. Ukhuwah umum adalah kita mencintai semua yang syahadat. Namanya muwalah. Kita mencintai seorang muslim karena Allah perintahkan itu. Untuk menjalin ukhuwah. Kenal tidak kenal. Ada ukhuwah khusus, ini kita pilih individu-individu tertentu dari muslim yang sempurna. Yang sempurna ilmunya, akhlaknya, imannya. Dalam bahasa kita sempurna sini ya, karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Artinya orangnya berusaha memiliki ilmu agama yang cukup, imannya bagus dan seterusnya. Lalu kita mengatakan pada dia, saya mencintai kamu karena Allah. Nah di sini Nabi SAW memberikan ukhuwah khusus ini. Antara Abdurrahman dengan Sa'ad. Dan Sa'ad saking ingin menunjukkan itu, maka penawaran dia pertama adalah dua hal. Dan ini paling berat dalam kehidupan kita. Luar biasa, ini menandakan betul-betul ithar namanya. Mendahulukan ya, saudara muslim dari diri sendiri. Penawaran pertama, tentu yang belum menikah tidak paham ini. Harus yang sudah menikah dulu. Apa-apa boleh buat. Antum hadir di sini, kita harus jelaskan. Jadi saat mengatakan, aku punya 2 orang istri. Ini bicara poligami lagi. Menikah aja belum sudah poligami. Aku punya 2 orang istri. Ini baru ketemu, baru dipersaudarakan dalam Islam. Dan bagaimana itharnya di sini. Bagaimana dia dahulukan saudaranya muslim. Maka kata Sa'ad, aku punya 2 orang istri. Bukan dia bilang cari yang paling tua, lalu kau nikahi. Enggak. 2 orang istri, kamu lihat salah satunya. Yang pertama sama yang kedua. Mana yang paling kamu suka, sebutkan, saya ceraikan. Setelah masa iddah kau boleh nikahi. Orang yang sudah nikah tahu nilainya istri ini. Dia sudah sentuh, sudah berbagi, suka duka, lalu mau dikasih ke orang lain. Ini bukan kasih kue, kasih baju ini. Kasih istri yang sudah pernah terjalin batin biologis itu nggak gampang. Tapi bentuk ukhuwahnya dia tunjukkan. Dia mengatakan, saya punya 2 orang istri, kamu lihat salah satunya. Yang pertama atau yang kedua. Yang kamu cocok, sebutkan, saya ceraikan. Lalu setelah masa iddah kau boleh nikahi. Dia bukan ceraikan yang tua misalnya, enggak. Sudah selesai, tidak cukup itu. Saya orang terkaya di Madinah. Setengah kebun kurma punya saya di Madinah. Kita bagi 2 langsung. Hari itu juga Abdurrahman jadi kaya raya, miliarder kalau mau. Dan langsung punya istri. Nah, itu. Tapi subhanallah Abdurrahman akhlaknya mulia. Antum ambil akhlaknya Abdurrahman nih. Karena dia radhiyallahu anhu mengatakan semoga Allah memberkahimu di keluargamu dan hartamu. Bukan bilang iya sini istrimu saya lihat. Kalau antum sini saya lihat yang mana. Ini luar biasa. Semoga Allah berkahi istrimu dan anak. Maksudnya dengan hartamu. Tidak usah lihatin saya istrimu. Tidak usah ceraikan. Semoga Allah berkahi malah lebih banyak. Ya, keturunanmu berkah dalam hidupmu. Hartamu juga. Tunjukkan saja pasar buat saya. Kalau beliau pun ke pasar nggak ada duitnya. Ada 2 riwayat. Ada riwayat menjelaskan uangnya cuma 3 dirham di kantong. Ya, kalau kita mungkin 25 ribu, 30 ribu rupiah. Yang satu riwayat mengatakan tidak punya apa-apa. Dia datang ke pasar, dia cari toko. Di situ cangkul yang paling ramai. Dia minta. Dia bilang saya seorang muhajir. Saya mau pinjam. Transaksi jual beli. Dia tuh tempo. Besok saya bayar. Mulai Abdurrahman ambil 5-6 cangkul jual. Laku. Jual lagi. Kembalikan bayar. Ambil lagi besok. Sampai sebulan sudah punya kios. Nggak sampai 2 bulan Abdurrahman sudah nikah. Tapi sama wanita lain. Gitu kan. Seorang gadis dari Madinah. Gitu. Abdurrahman masuk ke masjid. Wangi. Bajunya bagus. Baru sebulan ini. Nabi SAW tanya. Hai Abdurrahman. Ada berita apa nih? Ini luar biasa. Sudah berubah. Sudah wangi. Baunya bau pengantin ini. Ini yang bujang juga nggak tahu bau pengantin. Yang dia tahu bau keringat. Bau matahari. Kasihan. Memang kasihan. Sehat, kuat.
bisa bicara normal, nggak nikah, kasihan. Yang jelas, Abdurrahman menikah, lalu kata Nabi SAW, ada apa nih? Perubahan. Dia bilang, saya sudah menikah ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW tanya gitu. Ya. Dengan apa kau berikan maharnya? Dia bilang emas seperti biji kurma. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisyad. Iklankan walaupun dengan 1 ekor kambing. Maka keluar salah satu rukun nikah, selain ada wali, ada akad, ada mahar, ada 2 saksi, ada kalimat akad dan ada iklan. Ya, diinformasikan walaupun cuma kerabat terdekat. Supaya kalau kita jalan tidak dicurigai oleh orang. Karena ada yang tahu kalau ini suami istri resmi. Contoh yang lain adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan Ummu Ayyub radhiyallahu anhu majma'in yang mulia. Waktu Nabi SAW tiba di Madinah, maka beliau sambil membangun rumahnya dan masjidnya, alaihissalam, beliau nginap di rumahnya Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub ini 2 lantai. Abu Ayyub nego dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, lebih baik anda di lantai 2. Kami berat, kalau kami di atas, maka kami di atas anda. Kami berat untuk itu. Anda di atas saja. Kata Nabi SAW, enggak usahlah, saya banyak tamu. Tamu sering lalang, nanti mengganggu rumah tangga kamu. Lebih baik saya di bawah. Akhirnya mereka terpaksa menyetujui itu. Rupanya waktu malam hari tidur, rumah dulu bukan kayak kita sekarang, beton yang Masya Allah kuat. Itu pun kadang-kadang masih bocor air ya. Apalagi dulu cuma dari tanah liat, dibasahin lalu dikeringin, kemudian ditempel-tempelin di batu-batu. Bisa netes airnya. Rupanya waktu tidur, Abu Ayyub taruh sekendi air di dekatnya, kemudian tumpah. Tidak sengaja kesentuh. Tumpah basah. Saking takutnya air itu netes jatuh ke Nabi SAW, maka mereka semalam suntuk suami istri nggak tidur. Keringin itu. Air itu. Takutnya air itu kena. Dan wahyu datang menyampaikan kepada Nabi SAW tentang perilaku Abu Ayyub dan istrinya ini. Ya, makanya besoknya dia mengatakan, ya Rasulullah, mohonlah anda tinggal di atas dan kami tinggal di bawah. Seperti itu ithar. Ya, bagaimana beliau betul-betul mengorbankan gitu. Banyak Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhum selalu menyumbangkan rumahnya untuk para muhajirin, terutama untuk Nabi SAW. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofia, dia hadiahkan rumahnya yang dekat Masjid Nabi. Jadi waktu itu pusat kota Madinah Masjid Nabawi. Itu pusatnya dan mahal sekali lokasi tanah lah. Sekarang pun begitu. Karena di situ ada Masjid Nabi SAW, maka jadi mahal. Harithah bin Nu'man punya rumah di situ. Maka dia pun menghadiahkan rumahnya untuk Nabi SAW cuma-cuma. Dan semua yang Nabi SAW sebutkan, saya mau, misalnya, saya mau pengen rumah buat Fatimah sama Ali. Karena pernah Fatimah sama Ali, tahun kedua Hijriah, sebelum Perang Badar menikah. Nabi SAW tidak punya rumah di dekat-dekat masjid, maka beliau memberikan rumah yang jauh di pinggir Madinah. Lalu kemudian Fatimah bilang, ya, hai ayahku, tidakkah anda bilang sama Harithah, Harithah punya banyak rumah. Kata Nabi SAW, saya sudah malu, sudah diberikan rumah gratis sama Sofia. Rupanya perkataan ini didengar oleh Harithah. Langsung datang ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah keluar sama istri saya, rumah ini punya anda, silakan. Langsung dikasih. Kasih aja Ali dan Fatimah. Dan ini membuat Harithah tinggal di pinggir kota Madinah demi untuk memberikan kepada muhajirin. Gitu kan? Dan ini sebuah ithar yang luar biasa. Ya, kita kadang-kadang mungkin memberikan sepetak kamar saja di kamar kita beratnya luar biasa. Gak usah sepetak deh. Kalau antum lagi naik bus, ada orang berdiri, mau berdiri gak gantian? Kalau antum lagi duduk. Bujang-bujang. Wajahnya banyak tulisannya bujang di sini. Jadi harus ada ithar. Bagaimana kita berkorban untuk saudara kita. Ini diperintahkan dalam agama. Dan ithar ini akan memunculkan cinta kebaikan. Itu judul kita. Mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Nah, dan ini kalau ada dalam jiwa kita, maka satu hal yang positif sekali. Bagaimana kita dahulukan orang lain daripada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini tentu dalam hal kebutuhan materi ya. Kebutuhan makanan, pakaian, rumah itu.
Tapi dalam hal ibadah, antum nggak boleh dahulukan orang lain. Ya. Begini aja, saya mau gembirakan malam ini bujang nih. Ya. Kalau misalnya ada seorang akhwat yang Masya Allah agamanya. Nah itu. Kasihan betul. Baru cerita sudah. Baru bicara sudah. Masya Allah. Kita Masya Allah kalau sudah makan masakan istri kan. Apa sih mau bilang tadi? Hah? Kalau misalnya ada dua orang ikhwah, A sama B. Menyukai seorang akhwat. Akhwatnya Masya Allah, salihah. Si A sama si B. Kalau antum si A, ini si B. Antum A, ini B. Bagaimana? Hah? Kasih dia. Kasih. Karena baru belajar. Kalau antum belum menikah, jangan dikasih. Kalau belum menikah, kenapa? Karena di sini sama-sama butuh ibadah itu. Menikah. Dan wanita ini salehah. Di sini kita dahulukan diri kita. Kasus Sa'ad ibn Rabi, dia punya dua orang istri. Maka dia menawarkan salah satunya. Bukan berarti dia tawarkan Abdurrahman menikah, dia nggak punya istri, enggak. Karena di sini sama-sama membutuhkan. Mirip dengan kasus saf pertama dalam sholat. Tidak boleh kita bilang, kamu aja, karena saya mau ithar. Nggak boleh. Kita masuk dulu di saf. Ada kosong baru panggil saudara kita. Maka dalam hal ibadah ini, kita dahulukan diri kita. Nanti kita libatkan saudara kita pada saat kita sudah mendapatkan porsi di situ. Jangan cuma suruh orang, lalu kita sendiri tidak melakukan. Ya. Tapi dalam hal materi, makanan, minuman, pakaian, rumah, dahulukan mereka, nggak ada masalah. Jelas ini? Ya, karena contohnya menikah, jadi jelas. Baik. Pasal keempat, mengutamakan orang lain dan cinta kebaikan. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, ithar, ya di situ disebut ithar atau mengutamakan orang lain dan mencintai orang lain adalah termasuk akhlak seorang muslim yang dia peroleh sebagai hasil dari pendidikan agamanya dan kebaikan keislamannya. Karena itu seorang muslim jika mendapatkan kesempatan berbuat ithar atau mengutamakan orang lain dari dirinya, dia akan segera melakukannya dan melebihkan orang lain di atas dirinya. Sehingga terkadang dia rela lapar agar orang lain kenyang, kehausan agar orang lain dapat minum, bahkan rela mati demi hidupnya orang lain. Yang demikian ini bukan hal baru atau aneh bagi seorang Islam yang jiwanya telah kenyang dengan makna-makna kesempurnaan, yang membentuk wataknya dengan watak kebaikan dan cinta keutamaan dan keindahan. Itulah celupan Allah, dan siapa yang lebih indah celupannya daripada Allah. Maksudnya ini pilihan ya. Itulah pilihan Allah, dan siapa yang lebih baik daripada pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di sini betul-betul mewarnai kehidupan orang itu, dan Allah mudahkan dia untuk bisa ithar, mau mendahulukan orang lain. Di dalam melaksanakan ithar dan cinta kebaikan, seorang muslim adalah menapak tilas perjalanan orang-orang soleh pendahulu mereka, mengikuti latihan para generasi awal yang beruntung, yang dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran. Dalil yang paling kuat masalah ini adalah surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi perhatikan di sini, Allah SWT menyebutkan, perhatikan bahasa Arabnya Al-Quran ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ada kalimat ithar. Dan mereka memaksakan diri untuk berkorban. Ya. Tentu diberikan kepada orang lain. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka perlu dengan itu.
"O may yuqa syuhha nafsihi." Perhatikan kalimat yuqa, waqa. Artinya ini seperti doa iftitah lah ya. Kalau kita baca doa iftitah diantaranya Allahumma naqqini. Mana ulama joglo? Doa iftitah tidak hafal. Saya tidak usah datang lagi Senin depan. Wa naqqini minadz-dzunubi kama yunaqqa ats-tsawbul abyanu minad danas. Awalnya tuh Allah ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Akhir-akhirnya Allahumma naqqini min khataayaya. Naqqini, kata-kata naqa, ya. Sama di sini, yuqa, waqa. Ya. Artinya orang Arab mengatakan kata waqa ini kalau misalnya ada benda yang lagi disortir untuk memilih yang terbaik dari benda-benda itu, maka itu namanya waqa. Ya, bagaimana dia memilih sampai mendapatkan yang terbaik. Itu kalau mencari benda. Tapi kalau dia membersihkan sesuatu, dikatakan Allahumma naqqini min khataayaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Kama yunaqqa ats-tsawbul abyanu minad danas. Sebagaimana baju putih dibersihkan darinya noda-noda. Jadi kalau antum punya baju putih kena noda. Gimana caranya kita bersihkan? Berusaha dikucek terus dikorek. Kalau sudah sampai bersih namanya waqa. Berhasil mengorek sampai bersih. Itu. Perhatikan Allah bilang di sini wa may yuqa. Siapa yang dikorek sampai bersih syuhha. Syuhha itu pelit, kikir. Ya. Apalagi bahasa Indonesianya? Ada yang lain? Medit. Apa lagi? Bakhil bahasa Arab. Apalah bahasa antum di kampung? Itu namanya syuhha. Semua makna perhitungan, pelit, apalah kikir, ya. Tidak mau berbagi sama orang ini namanya syuhha. Allah bilang, wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang dikorek darinya sampai bersih kepelitan dalam dirinya, faulaika, maka mereka itu humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi nggak ada dalam kamus seorang muslim pelit, nggak ada. Salah satu ciri orang pelit kalau diminta menolak. Tapi kalau orang tidak pelit, beri. Selama dia punya kasih. Dan ciri khasnya Nabi SAW tidak pernah menolak. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim dikatakan, Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan. Jadi, kalau orang berhasil dihilangkan pelit itu, maka tentu saja dia pasti beruntung. Dan ciri orang pelit kalau meminta selalu menolak. Itu cirinya. Belum diminta, maaf saya nggak punya. Belum orang bicara. Sudah nggak punya. Buktinya gitu, kalau orang ketuk-ketuk pintu kaca mobilnya, ada banyak duitnya. Sudah ndak ada duluan. Ini bakhil. Nah, nggak bakal beruntung orang pelit. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat. Yang satu selalu mengatakan, ya Allah luaskan rezekinya orang yang dermawan, ringan tangan, suka memberi. Kasih, selalu beri. Dan yang satu mengatakan, ya Allah binasakanlah orang yang kikir atau pelit. Kata ulama hadis, makna binasakan bisa dibinasakan hartanya atau dibinasakan jiwanya. Malaikat berdoa itu. Jadi jangan pertemukan teman-teman antara perilaku kita dengan sifat pelit. Tidak bisa. Harus dermawan. Makanya dikatakan dalam riwayat Nabi SAW, pernah lagi duduk dalam hadis Muslim, lalu ada orang minta, dikasih oleh beliau. Padahal Nabi SAW baru dapat keranjang-keranjang kurma. Orang kasih dari kebunnya hasil panen. Masih segar-segar kurmanya. Nabi SAW juga pengen makan, tapi ada yang minta. Kasih sama Nabi SAW. Datang lagi minta, kasih lagi. Sampai habis, Nabi sendiri belum bawa pulang ke rumahnya. Tapi perhatikan ini makanan. Makanan, minuman tadi saya bilang, ya, pakaian,
tempat tinggal, mungkin transportasi masih bisa. Ya. Maka dikasih sama Nabi SAW sampai habis. Rupanya setelah habis semua, masih ada yang datang minta, ya Rasulullah saya juga mau. Maka kata Nabi SAW murung, wajahnya berubah karena tidak punya lagi. Nabi nggak mau bilang, maaf ya saya nggak punya, nggak. Padahal sudah jelas-jelas nggak ada ini. Antum masih ada sudah nolak-nolak. Ya. Maka yang terjadi, Umar berkata, ya Rasulullah, Allah nggak taklif Anda, Allah nggak bebankan Anda. Kenapa harus maksain diri? Nabi SAW diam. Ini Umar sahabatnya, mertuanya. Nabi SAW tidak bantah apa-apa. Ali bin Abi Thalib korek kantongnya, ada uang 3 dirham. Ya Rasulullah, ini masih ada saya punya. Silakan Anda sedekahkan. Maka Nabi SAW kasih orang itu sambil senyum. Lalu sabda beliau ini jadi pelajaran kita. Kata beliau, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Terus memberi, tidak pernah berhenti. Ya, dan itu adalah investasi terbaik. Abdullah bin Umar al-Anhumah saking sukanya menanamkan dalam jiwanya memberi ini, sampai tidak pernah lewat sehari kecuali beliau bersedekah walaupun hanya dengan sebutir bawang. Sebutir bawang. Kalau ada makanan dibagi 2. Selalu. Abdullah bin Umar pernah dapat hadiah 10.000 dinar. Dibagi-bagiin, habisin semua. Gak ada ditinggalkan. Sampai pembantunya, Nafi'. Perawi hadis yang masyhur. Nafi' ini ulamanya tabi'in. Tapi bantan budaknya Abdullah bin Umar. Dikatakan Maula ibn Umar. Ya mengatakan, hai ibn Umar. Anda menghabiskan semua uang yang telah dihadiahkan kepada Anda. Kita nggak ada duit untuk makan. Kata Abdullah bin Umar, kau tidak ingatkan kepada saya sudah lupa. Kalau kau ingatkan tadi mungkin saya sudah sisipkan. Sampai seperti itu. Saking sukanya mereka bersedekah. Aisyah radhiyallahu anha pernah puasa hari Senin. Nggak ada makanan, kecuali roti kering di rumah. Lalu kemudian ada orang ketuk-ketuk pintu. Dibuka pintu oleh pembantunya Aisyah. Ini setelah Nabi SAW meninggal tentunya. Maka Aisyah lihat, radhiyallahu anha ada orang miskin. Dia kasih isyarat pembantunya suruh ambil roti itu kasih orang miskin. Sempat pembantunya bilang, wahai Ummul Mukminin, kita mau buka puasa sebentar lagi, nggak ada makanan, sudah siang nih. Antara duhur sama asar. Habis asar sudah menjelang maghrib. Kita nggak ada makanan. Kata Aisyah, kasihlah. Dikasih. Sudah dikasih. Menjelang maghrib, beberapa saat, rupanya ada masyarakat Madinah, kaya, kirim makanan di rumahnya Aisyah, radhiyallahu anha, satu nampan besar, isinya kambing utuh, dengan za'faran, disebutkan dalam riwayat. Za'faran itu wangi-wangian, lezat sama roti gandumnya. Cukup untuk 20 orang. Dikirim. Aisyah berdua sama pembantunya. Azan, makan, buka puasa. Sampai Aisyah bilang sama pembantunya, makanlah sampai kenyang. Begitu kenyang, kata Aisyah, ini lebih baik daripada roti keringmu tadi. Artinya lihat, kita sedekah, Allah balas. Roti kering dibalas 1 ekor kambing. Cuma butuh keyakinan. Jadi kalau mau keluarin, tidak usah. Keluar enggak ya? Langsung. Tarik. Ragu. Begitu juga mau traktir temannya. Nanti saya traktir, tapi nggak berdiri-berdiri bayar. Bakhil. Pura-pura saja. Orang kalau mau traktir, tidak usah bicara. Ke kasir sudah bayar. Temannya datang, oh sudah dibayar. Oh sudah, itu baru benar. Ini enggak, nanti saya bayar. Tapi enggak berdiri-berdiri. Enggak bayar. Maka ini bakhil. Enggak boleh. Maka kita harus memberi kepada orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam paragraf yang setelah ayat ini, Al-Hasyr ayat 9 tadi, sungguh setiap akhlak orang muslim yang utama dan setiap perihalnya yang terpuji lagi indah adalah bersumber dari ajaran Nabi SAW. Atau terilhami dari limpahan rahmat ilahi, seperti sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Bukhari nomor 13 dan Imam Muslim nomor 45. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai atau sehingga ia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Bertambahnya akhlak seorang muslim terus berkembang dan meninggi tentunya. Kalau dia terus meningkatkan akhlaknya, maka terus berkembang juga dan meninggi keinginan-keinginannya untuk berbuat baik.
Contoh yang lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr tadi yang sudah kita bacakan, saya langsung langkahi saja. Maka perasaan contohnya adalah ayat ini. Ya. Maka perasaan seorang muslim pada cinta kebaikan dan suka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, keluarga dan anaknya sendiri semakin kuat dan tumbuh berkembang. Sesungguhnya seorang hamba itu seperti seorang muslim yang hidup dengan selalu berpaut kepada Allah. Lisannya tidak berhenti selalu basah berzikir kepadanya. Hatinya senantiasa bersimpu di haribaan cintanya. Jika terbentang ketajaman pandangnya maka terbitlah pemahamannya. Maksudnya setiap ada peluang pasti dia selalu sambut. Dan di situ peka sekali dia. Ada kesempatan sedekah. Tidak pernah ada orang lewat minta kecuali dikasih. Apapun. Berhenti kasih sesuatu. Dan ingat, kita datang memberi kepada orang yang bukan minta, itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang minta baru kita kasih. Kalau seminggu orang tidak ada yang minta sama kita gimana? Berarti enggak sedekah. Lalu dikatakan, dan jika terlintas lantunan ayat semisal dalam surah Al-Muzammil dan Fatir, dalam surah Al-Muzammil ayat 20 misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahu wa khairan wa a'zama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian sendiri, sekecil sampai sebesar apapun, ya samar ataupun nyata, niscaya kalian akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Artinya pasti lebih baik daripada yang kalian keluarkan. Saya sudah kasih contoh tadi waktu Aisyah radhiyallahu anha keluarkan roti kering, Allah kasih dia senampan makanan yang besar. Dan banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Juga dalam surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Diam-diam artinya kalau ada orang minta tidak usah kita iklankan, kita sampaikan dan tidak usah disebutkan. Dan terang-terangan artinya di depan orang. Kadang-kadang orang miskin minta di depan umum, maka kita harus kasih. Nggak boleh kita tolak. Jangan bilang, saya kalau kasih saya takut riak. Nggak. Kasih, kontrol. Gitu kan? Kalau begitu antum tidak akan sholat berjamaah di masjid. Kena alasan nanti kalau saya sholat riak. Antum tidak akan berdoa antara azan dan iqamah. Antum tidak akan pergi haji dan umrah. Tidak akan hadiri jihad. Tidak akan antar jenazah. Tidak akan pergi berbakti sama orang tua. Tidak akan jenguk orang sakit. Karena semua itu terang-terangan. Gitu kan? Tinggal bagaimana kita mengontrol saja riaknya supaya enggak riak. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Artinya yang sudah dikeluarkan tidak akan pernah rugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ada satu sahabat namanya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah ini pernah waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir dalam surah Al-Baqarah ini, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu adhafan katsira. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah pun akan membalas dengan balasan yang baik. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakannya, Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Begitu ayat dia turun. Siapa yang mau meminjamkan untuk Allah? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kebun kurma saya. Isinya ada 600 pohon kurma. Banyak. Satu pohon kurma ini ratusan juta harganya. Yang sudah siap untuk panen. Ada 600 pohon. Miliaran ini. Ini saya pinjamkan untuk Allah. Silakan ambil Rasul. Maksudnya pinjamkan ini sudah saya sedekah. Nggak bakal saya ambil lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh sangat banyak gantinya pohon-pohon kurma ini buat Abu Dahdah di surga. Pohon-pohon kurma yang jauh lebih lebat dan besar. Seperti itulah. Ya. Dan sekian banyak kisah-kisah berhubungan dengan sedekah dan infaknya para sahabat ridwanullahi alaihim. Kata beliau, maka dengan orang memahami kalau dia berinfak, Allah akan berikan balasan yang besar. Ya.
Sebagaimana juga perkataan banyak orang ya, di antaranya para salafus saleh mengatakan, kalau sedekah mereka diterima sama orang miskin, mereka bilang apa? Sungguh orang-orang ini telah membawa amal-amal kita ketimbangan amal tanpa upah. Kalau orang miskin, ya minta, dia kasih, dia bilang apa? Sungguh orang-orang yang ditunjuk orang-orang miskin itu telah membawa amal-amal kami ketimbangan amal tanpa upah. Faham maksudnya? Anggap faham. Wajahnya kayak orang bingung soalnya. Faham nggak? Ah, bujang. Mana bujang di sini? Kalau angkat tangan pasti mayoritasnya. Jadi di sini kita lihat bagaimana orang-orang ini luar biasa dalam melakukan sedekah-sedekah mereka. Maka dunia menjadi hina dan murah dalam pandangannya. Kemudian dia memilih akhirat dan mengutamakannya. Bagi orang yang telah mencapai derajat ini, bagaimana mungkin dia tidak giat dalam mendermakan hartanya dan merebut kebaikan, serta mengutamakan orang lain. Bahkan yang dia infakkan hari ini pasti akan ditemui di hari esok yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Itu keyakinan seorang muslim. Bisa berkurang di catatan rekening antum pada saat minta rekening koran atau di print bukunya. Misalnya 100 juta berkurang karena sedekah 10 juta. Baik, berkurang secara tulisan. Tapi di sisi Allah SWT tidak. Dia akan bertambah minimal 10 kali lipat dan di akhirat akan panen pahala yang besar. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebuah pohon yang ditanam dan akan mengeluarkan banyak sekali ranting-ranting. Ya, itu jelas orang-orang yang berinfak akan panen pahalanya yang besar pada hari kiamat. Inilah bukti seorang muslim lebih mengutamakan orang lain atau ithar dan mencintai kebaikan. Kami paparkan dengan sebenar-benarnya 5 buah contoh bagi kaum yang berfikir lurus. Yang pertama adalah di dalam gedung Darun Nadwa, para petinggi kaum Quraisy telah sepakat pada usulan Abu Murrah. Semoga Allah melaknatnya yang memutuskan untuk membunuh Nabi SAW dengan menyergap di rumah beliau. Berita keputusan yang keji ini sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau SAW telah mendapat izin untuk berhijrah. Dan beliau bermaksud melaksanakannya. Jadi Quraisy sepakat mau membunuh Nabi SAW dengan cara semua suku-suku Arab mengeluarkan anak muda terbaiknya, terkuat, paling mahir pegang pedang, tidak meleset kalau menebas, lebih dari 30 orang. Semuanya kumpul di depan rumah Nabi SAW, lalu mereka menebaskan satu kali ke arah Nabi SAW supaya Bani Hashim dan Bani Muttalib, 2 suku Nabi SAW tidak membalas itu. Karena terlalu banyak yang mesti dilawan gitu. Pada saat itu, beliau mencari seseorang yang bersedia tidur di tempat tidur beliau pada malam hari untuk mengelabui orang-orang yang sedang mengepung untuk menyergap beliau. Beliau menyelinap meninggalkan rumah, membiarkan mereka menunggu. Beliau bangun dari tempat tidur. Beliau menjumpai anak pamannya, seorang pemuda yang telah memeluk Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang cocok untuk menjadi tebusan dan kurban. Maka ditawarkanlah kepadanya urusan ini. Tanpa ragu-ragu Ali radhiyallahu anhu menghaturkan jiwanya sebagai tebusan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia segera tidur ditilam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu kapan tangan-tangan yang haus darah itu melemparkannya untuk memainkannya dengan pedang-pedang mereka, bagai kaki-kaki memainkan bola. Ali pun tidur di tempat tidur Rasulullah SAW demi mengutamakan agar Rasulullah SAW tetap selamat. Ia yang masih muda bertindak amat mengagumkan, bersedia menjadi tebusan dan kurban. Di sini sebuah pengorbanan, dan Ali bin Abi Thalib dalam kisah dikatakan menutup kepalanya dengan selimut. Sehingga orang Quraisy pada saat masuk pagi hari, mereka subhanallah dengan hikmah Allah tidak menebaskan pedang. Tapi mereka membuka selimut tersebut lalu mendapatkan Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka berkata, di mana Muhammad? Kata Ali, sudah keluar dari tadi malam. Maka mereka karena targetnya Nabi SAW, maka mereka pun meninggalkan rumah tersebut. Tapi nggak gampang kita masuk di posisi seseorang muslim yang akan dibunuh oleh musuh-musuh. Apalagi tertutup, tidak dikenal wajahnya. Demikianlah seorang muslim, dia suka berdema. Ya. Sampai pada jiwanya sendiri. Sedangkan dermawan dengan mengorbankan jiwa adalah puncak dari kedermawanan. Yang kedua, Hudzaifah al-Adawi
radhiyallahu anhu berkata, di saat perang Yarmuk terjadi. Perang Yarmuk terjadi tahun 15 Hijriah. Ya, di zaman Umar radhiyallahu anhu pada saat pasukan muslim menyerang ke negeri Syam. Apa yang antum tahu ini? Setiap nanya bengong. Tahu nggak tadi? Nggak tahu. Perang Yarmuk di zaman Umar radhiyallahu anhu di tahun 15 Hijriah. Perang yang menyerang negeri Syam. Di saat perang Yarmuk terjadi, aku berangkat mencari anak pamanku. Dan aku membawa sedikit air. Jika dia masih hidup karena banyak korban, aku akan memberinya minum dan aku usap wajahnya dengan air. Kemudian aku menemukannya dan aku bertanya, aku beri minum kamu. Maka ia memberi isyarat setuju karena sudah luka parah, sepupunya luka parah. Dan dia minta dikasih air, ya dia ngangguk. Mau ditumpahin air ke mulutnya. Tiba-tiba terdengar seorang laki-laki merintih di sebelahnya tadi. Ada korban yang lain. Maka anak pamanku memberikan isyarat kepadaku agar membawakan air untuk saudaranya muslim yang sudah jadi korban juga. Maka aku datangi orang itu. Ternyata dia adalah Hisham bin As radhiyallahu anhu. Aku bertanya, aku beri minum kamu. Kemudian dia menganggukkan kepalanya. Riwayat begitu sebenarnya. Ternyata waktu dia mau minum, dia dengar lagi rintihan muslim yang lain di sebelahnya. Maka ternyata ya, rintihan muslim itu mengatakan, saya haus. Maka Hisham mengisyaratkan agar aku membawakan air kepada orang lain itu. Aku datangi dia, namun dia sudah meninggal. Kemudian aku kembali kepada Hisham, namun dia juga sudah meninggal. Segera aku kembali ke anak pamanku, ternyata dia juga telah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati mereka semua. Begitulah 3 syuhada yang mulia ini memberikan contoh yang setinggi-tingginya dalam berithar, mengutamakan dan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Memang begitulah perilaku seorang muslim di dalam hidupnya. Yang ketiga, dikisahkan bahwa 30-an orang berkumpul pada Al-Hasan Al-Antakhi. Di situ hanya ada beberapa gumpalan roti yang tidak cukup mengenyangkan mereka. Maka mereka memotong-motongnya dan memadamkan lampu. Jadi rupanya ada 30 orang berkumpul. Roti yang ada di piring, cuma 1 potong roti cukup untuk 3 orang, 4 orang. 30 orang ini sekarang mau makan. Bagaimana? Dilakukan pada saat itu, mereka tidak punya lampu kayak kita, tapi pakai obor. Dipadamkan obor tersebut. Tujuannya adalah siapa yang mau makanlah, yang lapar. Supaya dia tidak malu sama teman-teman, dia makan. Dikasih waktu kira-kira berapa lama baru dinyalakan kembali. Untuk memastikan kalau roti itu sudah dimakan oleh orang yang lapar. Yang terjadi, kemudian berkumpul, ya pada saat itu mereka memotong-motong dan memadam roti tersebut dan memadamkan lampu. Kemudian berkumpul untuk makan bersama. Ketika wadah roti itu diangkat, didapati roti-roti itu masih tetap seperti semula. Tidak berkurang sedikit pun. Karena tidak ada seorang pun yang mau makan di antara mereka. Karena saling mengutamakan yang lain daripada diri sendiri. Sehingga semuanya tidak makan. Demikianlah ithar. Saling mengutamakan dari setiap muslim yang sedang lapar. Di antara sesama mereka. Maka mereka semua menjadi ahli ithar. Orang-orang yang selalu mengutamakan orang lain. Yang keempat, contoh yang lain. 2 tokoh utama imam besar ahli hadis Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang tamu singgah di kediaman Rasulullah SAW saat keluarga beliau tidak memiliki persediaan makanan apapun. Maka seorang sahabat Ansar mengajak tamu itu ke rumahnya. Ia menghidangkan jamuan untuk tamu itu dan menyuruh istrinya untuk mematikan lampu. Ia mengulurkan tangan ke hidangan makanan itu seolah-olah makan, padahal ia tidak makan sampai tamunya itu makan. Yang demikian itu karena ia lebih mengutamakan tamu dari dirinya sendiri dan keluarganya. Di pagi hari, Rasulullah SAW berkata kepada si sahabat tadi ini, "Laqad ajiballahu min san'ikum atau min sani'ikumul laylah bidaifikum." Sungguh telah sampai wahyu kepadaku, kalau Allah merasa takjub atau kagum dari tindakan kalian semalam kepada tamu kalian.
Lalu setelah itu turunlah firman Allah dari Al-Hasyr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka pun mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dalam sebuah athar atau riwayat yang lain disebutkan, kalau dia pun pulang ke rumahnya, lalu dia membawa tamunya. Jadi ada satu muhajir yang belum dapat tempat tinggal. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau menjadikan orang ini sebagai tamu di rumahnya? Seorang sahabat dari Ansar angkat tangan, saya Rasulullah. Padahal dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Di rumahnya nggak ada makanan. Tiba di rumah dia tanya istrinya, ada makanan nggak? Istrinya bilang, tinggal makanan anak-anak kita. Nggak ada lagi. Tinggal makanan anak kecil, anak bayi. Maka kata dia, baiklah, buat saja, gak ada masalah. Buat adonannya, campur. Kemudian padamkan lampu seakan-akan kita mau tidur. Jadi kita kayak mau naik. Ada lampu tersisa tapi di meja makan untuk tamu. Jadi dia naik ke lantai 2, dimatikan lampu seakan-akan dia pamit, saya mau tidur ya, silakan nikmati makanan ini. Padahal memang tidak ada makanan kecuali itu. Ya, tidak ada makanan kecuali itu. Maka dia pun naik dan tamunya makan. Tamunya pikir pemilik rumah ya punya makanan. Sampai pagi dia sama istrinya nggak bisa tidur sama anaknya karena kelaparan. Maka waktu sholat subuh di masjid Nabi SAW mengatakan, Allah kagum dengan perbuatan kalian semalam terhadap tamu kalian. Seperti itu. Berapa banyak kita punya tamu, mau bertamu di dalam. Bertamu di rumah pun dibatasi. Kasih air mineral gelas kecil. Orang kehausan gak ada air. Ya. Makan dikasih batasi sedikit. Pelit, bakhil. Atau dicari makanan yang sudah mau rusak. Daripada rusak kasih tamu saja. Ya. Yang kelima diberitakan bahwa Bashar ibn Harith didatangi seseorang waktu sakit menjelang kematiannya. Orang itu mengadukan kebutuhan kepadanya, maka dia melepas bajunya yang dia pakai, lalu dia berikan kepada orang itu. Lalu Bashar meminjam sebuah baju yang dia mati dalam keadaan mengenakannya. Jadi sampai mau mati pun mereka masih mengeluarkan. Di dalam riwayat yang sahih dikatakan Nabi SAW pernah di musim dingin sekali di Madinah waktu itu. Ada seorang wanita membawa jubah mantel yang sangat indah. Sampai dalam riwayatnya dikatakan para sahabat memuji mantel tersebut. Dan Nabi SAW orangnya tampan, pakai itu tambah kelihatan bagus gitu. Baru saja dipakai Nabi SAW, sahabat juga memuji. Ada satu sahabat tiba-tiba nyeletuk di majelis. Ya Rasulullah, berikanlah aku baju itu. Baru Nabi pakai, gitu kan. Baju baru. Antum kalau lebaran pakai baju baru disuruh buka, mau nggak? Mungkin kopiah saja tidak mau dikasih orang. Ya. Yang jelas, Nabi SAW langsung membukanya dan kasih ke orang itu. Tidak pakai negosiasi. Sudah silahkan, pakai aja. Gitu. Karena Nabi SAW punya baju lain, tapi ini jubah untuk pelapis pendek. Kalau kita jaket lah sekarang. Maka orang-orang pada menghardik orang tersebut mengatakan, kau tidak malu dengan Nabi SAW. Gimana? Orang baru pakai, cocok buat beliau. Hadiah dikasih untuk beliau, kenapa diminta? Dia bilang, demi Allah saya tidak minta kecuali karena Rasulullah SAW sudah memakainya. Maka saya ingin dapatkan berkah. Dan saya pun ingin pada saat mati dikafani dengan mantel ini. Karena bajunya panjang. Gitu kan. Tapi di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW ithar. Orang mau, dia kasih. Jadi dia menggugurkan SAW semua dan para sahabat. Orang-orang yang sudah paham digugurkan cinta dunianya. Orang mau dikasih sudah. Ya. Selama itu memang hal-hal materi yang bisa dicari lagi sudah dikasih aja. Ini penting sekali untuk kita dahulukan. Apalagi pahalanya makin besar kalau kita lagi butuh. Lagi lapar ada orang minta. Bilal radhiyallahu anhu pernah juga begitu. Lapar sekali sama istrinya malam-malam. Dia tidak dapat kecuali satu piring kurma. Begitu baru mau suapin kurma di mulutnya. Tiba-tiba saja ada yang ketuk pintu. Istrinya tadi pagi nggak makan nih. Baru mau makan sama Bilal, sudah ada yang ketuk pintu. Begitu dibuka orang miskin. Lalu dia mengatakan, Bilal berikanlah makanan, aku dari pagi nggak makan. Maka Bilal bilang sama istrinya, mohon maaf kita kasih orang yang lebih butuh. Diambil piring tersebut lalu dikasih kepada fakir miskin tadi. Dan dia sama istrinya kelaparan gara-gara memberi orang tadi. Dan sekian banyak kisah yang berhubungan dengan kisah para salafus saleh dalam masalah ini. Sebagai penutup kata beliau, inilah 5 potret hidup
sebagai contoh akhlak bagi orang Islam di dalam ithar dan cinta kebaikan. Kami mengingatkannya di sini agar jiwa kaum muslimin melintas kembali ke sana, memenuhinya dengan cinta kebaikan dan ithar, serta menyampaikan penunaian risalah akhlak yang teladan di dalam kehidupan. Itulah muslim yang menjadi pelopor sebelum yang lainnya. Ini bahasan kita insyaAllah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.